Baik, kali ini kita akan membahas fitur-fitur yang ada di BUMDes Pro dan juga data-data apa saja yang perlu diisi di sana. Nanti teman-teman kalau sudah login, kemudian tampilannya kan seperti ini. Di bagian dashboard teman-teman isi biodata BUMDesnya, kemudian pengurus intinya sama kelembagaan ya, nomor-nomornya silahkan diisi. Kemudian pilih simpan. Ini nanti akan sangat berguna untuk pencetakan laporan agar otomatis terisi. Kemudian visi misi silahkan isi, kemudian misinya pakai angka 1 biar mudah ya. Nah, kemudian enter dan seterusnya, pilih simpan. Nah, kemudian ini karena latihan ya, kita isi ini aja. Kemudian data unit ini adalah unit usaha. Sumber-sumber pendapatan BUMDes ini dari mana saja. Misalnya di sini pengelolaan sampah, misalnya Budi, kita tambahkan. Itu nanti akan otomatis muncul di laporan keuangan ya teman-teman. Bisa dibuka di laporan laba rugi atau laporan bulanan. Ini akan muncul otomatis. Kalau teman-teman punya 2 unit, silahkan tambahkan lagi, misalnya wisata, namanya Pak Hadi, misal Hadi. Nah, kalau sudah diisi, nanti di sini akan muncul otomatis di bagian laporan keuangan ya. Jadi teman-teman kalau punya berapapun unitnya, ini akan otomatis muncul di pendapatannya ya. Terakhir kita satu lagi deh, misalnya internet desa misalnya ini Edo. Nah, ini akan muncul di bagian laba rugi bulanan dan juga di laporan keuangan laba rugi tahunan juga akan muncul ya, 3. Nah, kalau khusus 2 unit ya, unit perdagangan ini teman-teman jangan inputnya di sini. Unit perdagangan inputnya langsung di persediaan, nanti masuknya di aset ya, masuk di persediaan. Nah, di sini biar nanti pada saat penjualan itu masuknya otomatis ke unit penjualan. Misalnya di sini kita ATK, misalnya ATK, kepala unitnya misalnya Gunawan. Nah, nanti ATK akan input di sini. Nah, ini otomatis tinggal input persediaannya apa saja. Nah, di laporan keuangan ini kalau ada penjualan nanti otomatis masuknya di unit ATK ya. Yang kedua kalau perdagangan, yang kedua simpan pinjam teman-teman masuknya di pinjaman di sini. Misalnya Bulastri, ini sebagai unit simpan pinjam. Ini simpan pinjam, namanya Lastri. Kita tambahkan. Nah, ini kalau sudah berarti teman-teman punya 5 unit ya. Ini unit usaha ada 5 ya teman-teman. Oke, itu untuk bagian unit usaha. Oke, kemudian yang kedua modal. Nah, modal ada 2, modal desa dan modal masyarakat. Jadi kalau dana desa, bantuan provinsi, kabupaten masuknya di modal desa karena masuknya di APBDes. Tapi kalau misalnya dari CSR, dari simpanan masyarakat, nanti masuknya di modal masyarakat ya. Kita isi misalnya tahun 2005 dana desa nilainya 50, masuknya ke kas, kita submit. Nah, ini otomatis akan muncul seperti ini gitu ya. Nanti di laporan keuangan juga akan muncul di neraca nih, ada penyertaan modal desa 50 juta, posisinya ada di kas. Nah, seperti itu ya. Ini modal hutang sama ya, hutang teman-teman misalnya di sini CV berlian misalnya, itu keterangannya misalnya pinjam barang nilainya 1 juta. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini masuk sebagai hutang. Nah, kemudian kalau misalnya ini belum terintegrasi, teman-teman tambahkan saja di buku kas nih. Nah, teman-teman tadi masuk di bagian tanggal 7 misalnya bulan 8 2025. Kemudian di sini ada hutang CV berlian. Nah, ini uangnya masuknya pendanaan, nilainya tadi berapa, 1 juta ya, 1 juta masuknya di kas ya teman-teman. Nah, ini nanti fitur yang di sini juga penting ya teman-teman ya, aktiva pasiva ini juga akan menunjukkan keseimbangan ya. Posisinya seperti itu yang hutang ya teman-teman. Nanti masuk di neraca, kita lihat di sini, ini posisinya 1 juta hutang.
dan modal 50 sehingga totalnya ada di kas 51. Nah, fitur yang selanjutnya adalah aset nih. Aset ini akan muncul di bagian neraca, teman-teman. Buku kas, bank, piutang, pinjaman, persediaan, dibayar di muka, inventaris, bangunan, dan aktiva lain ini nanti akan muncul di sini neraca. Ya, teman-teman bisa lihat di sini akan sama ya antara aset dan aktiva, ini sebenarnya sama istilahnya. Nah, kalau ada perubahan kas di sini nanti akan ikut berubah itu. Kemudian bank nih. Nah, kita masuk ke bank. Nanti kita akan detailkan ya. Ini misalnya saja masukkan ke bank Jateng nih. Nah, kita masukkan sini, kita tambahkan nih di bank, misalnya kita masukkan 40 juta. Nah, kalau kita klik bayar, maka bank Jateng akan terisi 40 juta. Nah, selanjutnya di laporan keuangan neraca itu 40 juta ada di posisi bank ya. Kasnya 11, banknya ada 40 juta. Itu bank ya, teman-teman. Kalau sudah, kita masuk di piutang. Nah, piutang itu adalah kita memberikan aset atau uang ke pihak luar ya. Misalnya nih tanggal sekarang 2025, ini krediturnya atas nama Hadi misalnya. Dia misalnya pinjam uang nilainya katakan 200.000 misalnya. Ini biar terintegrasi centang aja, biar nanti otomatis kasnya berkurang. Nah, posisinya ada di Pak Hadi ya. Piutang nanti akan nambah, teman-teman lihat di neraca itu posisinya adalah di piutang. Aset ini neracanya akan seimbang terus. Kemudian saldo pinjaman nanti kita akan jelaskan ya, ini untuk unit simpan pinjam kita abaikan aja. Nah, di persediaan ini kita input nama barang-barang yang kita jual ya. Misalnya tanggal hari ini misalnya kita beli beras nih, satuannya katakan liter ya atau kilogram. HPP kita beli harga 13 misalnya, kita jual dengan 14.500. Nah, jumlah awal nih berapa kilo nih, kita jual misalnya 20 kilo ya, kita masukkan, maka akan terinput ya beras sebanyak 20 kilo dengan nominal total adalah 260.000. Nah, kita lihat di neraca sudah otomatis masuk di bagian persediaan 260.000. Kemudian biaya dibayar di muka ini adalah misalnya sewa ya, sewa kios, sewa bangunan atau yang lain, itu masuknya di biaya dibayar di muka. Kemudian inventaris ini adalah untuk mengisi pembelian aset ya. Misalnya beli laptop nih, laptop tanggal belinya misalnya hari ini 2025, jumlahnya 1 ya, jumlahnya 1 jangan salah, nilainya nilainya misalnya 5 juta nih. Nah, waktu ekonomis ini adalah kira-kira bisa digunakan berapa tahun, misalnya 5 tahun. Kita input, nah ini akan otomatis masuk di bagian aset ya, di bagian inventaris ya, teman-teman ya. Di sini inventarisnya tinggal 4 juta karena sebenarnya ini pengadaan di biaya ya, tapi karena ini bisa digunakan 5 tahun maka 1 jutanya sudah otomatis masuk di biaya penyusutan ya. Jadi yang dihitung hanya biaya penyusutannya saja sebagai biaya, sisanya ini masih dalam bentuk aset gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bangunan, ini oke. Laporan bulanan ini teman-teman bisa lihat dari Januari sampai bulan Desember gitu. Dan laba ditahan, nah nanti kita akan bahas. Nah ya, mungkin itu seperti itu ya teman-teman. Nanti laporan LPJ ini adalah untuk membuat LPJ yang teman-teman isi sesuai dengan kondisinya. Nanti kalau udah dicetak nanti hasilnya akan sudah sesuai dengan template ya teman-teman, sudah sesuai dengan template. Oke, seperti ini. Nanti nama-namanya juga sudah sesuai dengan yang teman-teman awal itu input gitu ya. Sampai struktur organisasi juga sudah kita buatkan. Kemudian ada lagi program kerja juga sama. Nanti teman-teman tinggal isi nanti dan juga tinggal cetak. Nanti kita akan bahas di sesi yang khusus. Nanti kita sambung di video berikutnya. Terima kasih.